Well, good day everyone. I hope you are doing well. Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Today we will learn about part of speech with me, Ati Ulinoha. What are parts of speech? Part of speech itu ada apa aja? In case you don't remember, sebenarnya udah diajarin juga di SMP, SMA. Part of speech itu ada noun, verb, conjunction, preposition. I bet you've heard about them. Saya yakin teman-teman sudah pernah dengar tentang mereka, noun, verb terutama. Part of speech is the building blocks of English grammar. Kalau kita andai-andaikan grammar itu rumah, part of speech itu batu batanya. Jadi penyusun rumahnya. Karena dalam dalam sebuah kalimat itu pasti terdiri dari serangkaian part of speech. In other words, part of speech is a foundation to improve both speaking and writing. If you want to improve your English, especially with production skills such as speaking and writing, and then you have to master part of speech first. Karena itu fondasinya. There are 9 part of speech. Ada 9 jenis part of speech: noun, pronouns, verb, adjective, articles, adverbs, preposition, conjunction, interjection. First, let's start with nouns. Noun, kalau guru-guru teman kalian dulu pasti jelasinnya noun itu kata benda. But actually, noun is not only thing atau benda. Noun itu mengcover person, place, thing, or idea. Jadi yang namanya noun itu bisa place, tempat itu juga termasuk noun. Ika Baktiwiata itu juga termasuk noun. Indomaret, Alfamart, mall, place ya, school, home, a person, for example, girl, boy, cewek, cowok, or perhaps you name it lah pakai nama. Susi, Anton, it includes noun. Mereka itu tergolong kata benda atau noun. And then thing, kata benda, sudah jelas lah ya, benda itu pasti termasuk kata benda seperti pencil, dog, table, book, dan seterusnya. Nah, yang terakhir yang mungkin jarang teman-teman tahu, idea itu juga termasuk noun. For example, freedom, hope, dreams, hal-hal yang abstrak seperti weather, sun, ya weather itu juga termasuk noun, hal-hal yang abstrak. Seperti the air, udara, itu juga termasuk noun. Nggak kelihatan kan, tapi itu termasuk noun. Noun itu bisa berfungsi sebagai subject of a verb. Jadi sesuatu yang melakukan kegiatan. For example, the dog walk. Anjingnya jalan-jalan. The dog itu termasuk noun. Noun ini juga berada di dalam sebuah kalimat sebagai objek. For example, I read the book. Saya membaca buku. Book is noun. Dan book di sini berfungsi sebagai objek yang saya baca. Noun juga dapat berfungsi sebagai subject complements or object complements atau pelengkap gitu ya. For example, Martha is the head of language center. The head, kepala pusat bahasa. Kepala, di sini noun. Dia di sini berfungsi sebagai subject complement. Colin called himself a veiler. A veiler itu adalah object complements, dan dia ini a veiler ini noun. Colin menyebut dirinya sebagai sebuah kegagalan. Sometimes noun itu juga modified by determiners, adjective, or other nouns. Jadi noun itu kadang bisa dimodifikasi oleh determiner, adjective, atau noun lainnya. Contohnya, paper. Paper itu kertas ya. Kertas sudah jelas noun, kata benda. Tapi kalau kita taruh some di depannya jadi beberapa. Jadi noun yang awalnya paper jadi berubah menjadi papers karena ada banyak. Karena ada kata some, beberapa, papernya berubah menjadi jamak kan, banyak kan, papers ditambah s. Sama kayak 2-hour journey, evening classes. Jadi tergantung
modifier, determiner, adjective, atau other noun bisa merubah si noun ini sendiri. Jadi berubah jadi S kan, classes, karena lebih dari satu. And then now move on to pronoun. Yang kedua ada pronoun. Wait. Pronoun. A pronoun takes the place of a noun in sentence. Pronoun itu kata ganti noun yang ada di dalam kalimat. Atau gampangnya itu, misalkan tadi ini girl ya, kita ganti she. Boy kita ganti he. Jadi kata ganti noun di dalam kalimat. Kayak dog kita ganti it. Seperti itu. Itulah pronoun. Takes the place of a noun in a sentence. Kata ganti noun dalam sebuah kalimat. Pronoun itu ada banyak. Ada subject pronouns, object pronouns, possessive adjective, possessive pronoun, reflective ya pronoun. First person, orang pertama. Orang pertama itu berarti saya ya. Kalau saya ini berfungsi sebagai subjek, namanya I. I love you. Kalau saya berfungsi menjadi objek, misalkan kamu suka aku, berarti you love me. Possessive, namanya possessive itu kan, kalau cewek possessive berarti merasa memiliki, karena possessive itu artinya kepemilikan. Possessive adjective itu berarti kepemilikan yang ada di depan. Misalkan my book, my bag, my bottle. Kalau possessive pronoun itu berarti ini kata pronoun possessive pronoun ini ada di belakang. Contohnya the book is mine, the bag is mine, you are mine, dan seterusnya. Kalau reflexive pronoun seperti myself. Jadi refleksif, kembali ke diri sendiri, myself. Jadi sama seperti ke second person, third person, you, your, yours, yourself, he, him, his, himself. Ini harus sudah hafal ya. Kalau di SD dulu guru-guru ngajarinnya I, you, they, we. I saya, you kamu, they mereka, we kita, he, she, it, he dia laki-laki, she dia perempuan, it itu bisa benda, bisa juga hewan. Hewan itu termasuk di it ya. Seperti itu. Ini yang terutama he sama she nggak boleh kebalik sih. Kalau teman-teman pakai Google Translate biasanya ketahuan tuh. Ketahuannya gimana? He sama she biasanya kebalik karena Google Translate kan nggak tahu kalian itu ngetik dia itu maksudnya dia laki-laki atau dia perempuan. Makanya saya tidak menganjurkan penggunaan Google Translate. Oke, ini masih ke poin yang kedua. Masuk ke poin yang ketiga, verb. A verb tells what action, ya verb itu kata kerja kalau di sekolah ngajarinnya. Jadi bisa bahas action, suatu tindakan, seperti run, jump, sit, talk, atau juga state of being, to be, atau state of being, ya bahasa Indonesianya apa ya? Ya kalau dalam normative sentence, sentence itu kan ada verbal sama ada normative. Auxiliary seperti am, is, are, was, he, she, is, am, are, was, were itu termasuk ke verb. Oke, lebih lanjut verb. This one. Verb itu ada yang namanya banyak sekali. Verb intransitif, verb transitif, verb modal, auxiliary, dan imperatif. Intransitif itu adalah verb yang followed by a complement, an adverb, or preposition phrase. Intinya intransitive verb itu adalah verb yang memiliki diikutinya bukan objek, tapi diikutinya complement, adverb, keterangan, atau phrase. Contohnya, Mr. Gray become chairman of the board. Become menjadi chairman of the board, bukan objek. Maksudnya tidak menjadi menjadi apa gitu kan ya, bukan membuat sesuatu jadi. Equatorial countries stay hot, tetap hot.
Atau intransitif itu gampangnya sih kayak nggak butuh objek, dia itu kayak I cry, saya nangis. Apakah saya bisa I cry you? Enggak kan? I cry book? Enggak. Ya, jadi I cry because of diikuti dengan keterangan, bukan diikuti dengan objek. Jadi kalau di bahasa Indonesia subjek predikat objek, tapi ini subjek predikat keterangan. Jadi ada verb-verb intransitif seperti become, stay, cry, dan seterusnya. Ada juga transitif. Kalau transitif ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya, Tim wrote the report. Tim menulis laporan. Tim hit the dog. Tim memukul anjing. I read the book. Saya membaca buku. Jadi setelah verb, setelah kata kerja itu diikuti oleh objek atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Kemudian ada juga verb, modal verb. Modal verb ini harus diikuti bare infinitive. Oke. Mungkin teman-teman lupa modal itu apa aja. Modal itu ada will, would, shall, should, must, can, could, dan seterusnya. Itu harus diikuti bare infinitive. Maksudnya harus diikuti dengan kata kerja bentuk satu. We will see. Sekalipun subjeknya she, biasanya kan kalau she verbnya berubah tuh jadi ada s-nya. She sees gitu ya. Ini kalau ada will, she will see, tetap kembali ke bare atau verb 1. Kemudian seperti tadi yang saya bilang, state of being atau auxiliary itu juga bisa termasuk verb kalau dia menjelaskan state of being. Jadi to be itu bisa juga termasuk verb. Is, am, are, was, were, be, been, itu juga termasuk verb. And then the last one, imperatives. Verb itu menjadi verb imperatif kalau dia berada di awal kalimat. Jadi kayak kata perintah ya. Call me, contact me, dan seterusnya. Atau open the door, close the door. Itu namanya verb imperatif. Verb yang nggak pakai subjek dan berada di awal kalimat. That's it tentang noun, pronoun, and verb. Untuk selanjutnya adjektif, artikel, adverb akan saya jelaskan di video berikutnya.